nggak klop kalau nggak nonton fire dance di Bali. Oh gitu. Kirain cuma nonton elektronik musik. Oke, Sobat Parekraf, setelah tadi nonton atlet main, lihat dong. Sampai sobek-sobek. Halo Sob, selamat pagi. Demi mewujudkan BM-nya AVG yang pengen ngelihat fire dance, kita udah di sini dari jam 5 pagi kali ya. Betul, dari Jadi, mata masih lengket. Kita lagi ada di Pantai Peti Tengah dan hari ini kebetulan juga ada yang lagi latihan fire dance ya. Jadi karena AVG yang BM, kita serahkanlah ke dia gimana maunya nih. Kita samperin aja. Kita samperin dulu, kita lihat dia latihan, terus kita tonton nanti Tanya-tanya aksinya dia juga ya kan. Iya, betul. Siapa tahu jadi goals terbaru ya. Wih, Bisa dilempar tinggi gitu. Wah, beli, hati-hati beli. halo teman-teman semua, salam kenal. Kita ngelihat satu pemandangan yang seru banget di Pantai Peti Tengah gitu. Jadi kebetulan ada komunitas fire dance yang lagi latihan di sana. Jadi kita dari pagi udah merhatiin dari pinggir pantai lagi pada latihan gitu ya. Ya, Memang optimalnya latihannya lagi gelap-gelap gitu ya. ya emang supaya harus lebih terlihat ya. fire dance optimalnya yang pada saat gelap. Saat gelap Makanya perform biasanya malam. malam. Selama ini gue udah pernah ngeliat fire dance, tapi hanya lewat layar kaca, nggak pernah ngeliat langsung. Jadi tadi gue ngeliat kayak, ini cewek-cewek loh. Jam pagi-pagi kayak gini, kayaknya ayam aja belum berkokok, mereka udah dandan, cantik, bersiap-siap untuk latihan gitu loh. Latihannya lama ya? Lama. Kalau saya aja mendalami sudah 3 tahunan ya. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dari nol ya. Dari nol. Tadi bisa gitu ya? Iya. Dari nol ya, Pak. Mulai dari nol ya, Mas? Nah, yang diperhatikan kan bukan cuma muter-muter atau geraknya doang, tapi kita harus musik juga olah tubuh gitu. Oh semuanya. iya, dengan beatnya harus Beatnya, disesuaikan. Ya. Pengaruh nggak sih dengan misalkan keadaan angin, keadaan cuaca? Kalau fire dance tuh kalahnya cuma sama hujan. Pasti nggak bisa. Pasti, pasti. Kalau angin Betul, betul. juga berbahaya buat playernya. Oh, buat playernya ya. Karena kan nyamber dia. Karena anginnya gede banget di situ ya, dia pas dia lagi semburin api, itu sempat kebakar juga bibirnya sedikit. Tapi sebenarnya ini semua udah biasa dilakukan dan sering terjadi juga kesalahan itu. Tapi karena sudah profesional, jadi semuanya terkendali. Iya, benar. Tadi Tidak. saya lihat sampai ke arah rambut juga. Udah biasa kayak ya. Ya, semasih lah ada rambut dikit malu sedikit botak. Makanya kumisnya pada nggak ada semua ya. Sama kesamber. Iya. sering disamper. Tidak untuk ditiru di rumah. Tidak untuk ditiru. Benar. Tapi atraksi ini di Bali memang sudah populer atau memang ini sudah biasa dilakukan di Bali gitu? Di daerah lain ada nggak sih, Bli? Ada. Ada Cuma juga ya? yang memang dominan fire dance di Bali ya. Di Bali ya? Tamu wisatawan itu nggak klop kalau nggak nonton fire dance di Bali. Oh gitu. Kirain cuma nonton elektronik musik. Fire dance itu adalah salah satu atraksi yang dicari juga di Bali. Dicari. Nomor pertama apa? DJ mungkin. Oh pasti DJ. Ini pasti nomor 2-nya kan? Ya. Kaget juga sih gue ternyata fire dance diminati itu. Padahal gue selama ini ke Bali juga jarang banget, hampir nggak pernah ngeliat ada fire dance. AVG katanya mau nyoba nih. Iya, Kakak. Mau coba? Iya. Pak. Tapi jangan pakai api dulu ya. Udah biasa sih, fireman. Biasa main api. Ada kebakaran. Ayo coba. Oke, kita coba aja langsung sob. Ah, ini ada alat. Mau yang panjang Yang apa mana? yang lentur-lentur? Yang paling Ini mudah yang aja, ini saya sih deh. lihat tadi yang ini sih enak, kayak cuma main kipas gitu. Ini alat namanya poi. Poi. Poi fire, rantai stainless. Jadi kita las ujung-ujungnya buat safety. Karena kita nggak tahu nanti kalau putus kayak ada yang berat soalnya. Nah, mainnya pakainya kayak gini. Kayak yoyo. Nah, kayak yoyo, kayak lato-lato mungkin ya. Oh, lato-lato. Ini gerakan dasar ya. Tetap lah.
kelihatannya gampang. Tapi saya yakin siapa yang bisa nih. Jago sekali. Nggak ada bakat dari. Wah, itu mah. Ayo masuk deh. Ayo kalau mau coba. Ini kayak udah jadi identitasnya ini ya, main apa namanya, penari api ya. Iya, Fire dancer ya. Iya. Berarti kalau lagi nggak dipakai ini dijadiin gantungan kunci ya. Ya benar. Ih, tahu iya. Gantungan dompet. Iya. Diputer ya. Pegang aja satu ya. Ini. Iya. Terus puternya Ninja assassin. Ini. otak kiri sama otak kanan nggak nyambung. Nih, contoh gerakan satu dasar aja. Oke. Nah. Ayo. Ayo. Gue sempet nyoba juga dan ternyata ketika dilihat sih gampang, tapi pas dilakuin ternyata susah juga ya. Gini doang nggak bisa. Ngomong sama lu sih sama juga gua ngomong sama bakyak. Nah. Susah nggak? Susah mas. Susah. Susah mas. Nah, lebih baik kalau ada event undang kita aja. Iya, Nggak usah aja. Fire dance yang saya pikir tuh tadinya cuman main-main api doang, sembur-sembur, ternyata enggak. Ada seni tarinya juga di situ. Jadi antara skill dan nyali diadu, tapi nggak boleh sembarangan. Benar-benar mereka latihan tuh dengan seksama, presisi, karena ini kan gerakannya adegan berbahaya ya Pak ya. Nih, kayaknya lebih cocok dulu yang ini deh. Oh gini, diayun tangan. Tapi kalau mbaknya boleh main yang ini atau nggak boleh? Nggak boleh. Oh, perempuan nggak boleh main yang ini. Boleh lah. Walaupun sebenarnya bisa pasti kan. Nggak semua sih. Nggak semua. Nggak semua. Tapi Iya, tidak iya. dianjurkan untuk main ala-ala cowok ya. Oke, Berbahaya. baik. Apa kita sudah cukup mencobanya? Udah gitu dong. Saya sih akan jadi penonton terus kayaknya. Bener, lebih baik nonton aja. Ya. Ngundang belinya aja. Kalau mau kita hubungin misalnya gitu, ada teman-teman mungkin sobat parekraf yang nonton atau lagi di Bali pengen nonton pertunjukan ini juga, gimana caranya? Bisa dihubungin di sosial media atau di nomor Sosial telepon media. aja ya. Sosial medianya? Instagram mungkin. Instagram. Namanya sama tadi, Namaste Fire Art Namaste_official. Official. Ya. Oh. Jadi sobat parekraf, kalau ke Bali itu jangan cuma jalan-jalan doang, tapi juga tontonin nih seniman-senimannya punya karya. Seru banget. Oke, Bli, Ya. terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu Sampai lagi. ketemu lagi. Sukses terus. Ya, semuanya. sehat selalu. Terus Makasih ya. budayakan dan lestarikan Ya. seninya. Ya. Oke. Makasih ya Bli. Makasih ya, Sob. Bli. Anggota baru. Makasih ya, Bli. Oke. Bye. Aduh, sob. Siang-siang panas terik kayak gini, cuma buat nemenin dia doang. Bener nih. Mewujudkan mimpinya dia untuk main di skatepark baru. Satria Fiji di situ main kayak auranya beda banget nih kalau udah di atas skateboard. Kalau kemarin di air terjun kan kepeliset tuh. Kalau udah di atas skateboard lain bos gitu. Ya, kalau udah ke Bali kan yang kurang kalau belum ngeliat skateboardnya di sini. Karena gitu salah ya. satu zona Indonesia wisata juga salah satu skateboard kalau di Bali. Iya benar. Jadi ini kita sekarang ada di Kuta Beach Skate Park ya. Jadi memang ada di depan pantai Kuta. Jadi kalau kalian tahu area terkenal di sini itu Beach Walk. Jadi nggak jauh dari pinggir jalan ini udah ada skate park. Dan ini katanya baru ya? Baru banget. Baru banget ya. Jadi apa yang istimewa dari skate park ini? Skateparknya tuh posisinya bener-bener di pantai yang pemandangannya langsung laut. Jadi kalau tadi tuh begitu saya pertama datang tuh yang menariknya tuh di saat banyak orang yang main surfing tapi orang bisa main skateboard juga. Dan katanya ini benar-benar skate park yang kolaborasi sama skateboarder langsung ya. Jadi ada campur tangan skateboarder di sini. Jadi makanya tempatnya semua terus apa sih namanya, challenge, rintangan, obstacle-nya itu benar-benar dipikirin gimana sebenar-benarnya skateboarder main gitu. Jadi ini adalah salah satu skate park yang dibangun itu dengan unsur kolaborasi dari skateboarder. Jadi nggak sembarangan dibikin. Tapi kayak misalkan kayak pemula atau orang yang belum pernah main skateboard nih kayak gue, terus pengen belajar. Kira-kira kita bisa belajar di mana sih? Apakah datang ke skateparknya terus ketemu kenalan sama skateboarder ataukah ada sekolahnya atau gimana? Oh kalau sekarang sih udah ada sekolah, skate school-nya udah ada. Hampir setiap skatepark kayak gini nih biasanya udah ada sekolah skate-nya. Ya, Jadi kalau dulu kan otodidak ya, kalau sekarang enggak lah, udah gampang. Apalagi skateboard udah masuk Asian Games, SEA Games, oh iya benar. bentar lagi Olimpiade juga.
Dan secara komunitas di Indonesia pun udah besar banget. Udah besar banget. Jadi gampang lah kalau kita mau berjejaring, baru mulai dari nol, tinggal datang aja skatepark gitu ya, ke skatepark dan kita bisa kenalan, ngobrol, belajar sama pakarnya langsung. Jadi hari ini pengen belajar. Pengen sih, gue pengen sih. Jujur aja gue pengen. Gue langsung lihat jam. Lihat jam. Matahari terik, tapi pasti kalau sore rame banget, makanya kita manfaatin sekarang. Tuh. Jadi kita langsung aja sob, cobain main skateboard langsung sama atlet. Check it out. Oke, Sobat Parekraf, setelah tadi nonton atlet main, lihat dong. Sampai sobek-sobek. Gue lihat dia mainnya juga menikmati banget kan. Sampai lupa waktu dia sampai bocah sobek. Nih gue udah siap nih. Kalau gue kan masih amatir. Newbie. Masih amatir. Kalau ini atlet, gue tarikan kampung. Terus pakai ini nih. Harus pakai protektor biar aman. Iya. Jadi walaupun kadang kalau dilihat kayaknya skateboard gampang gitu, tapi kalau buat pemula yang pengen main, alangkah baiknya pakai protektor. Gue sih biasanya surfing ya. Tapi karena ini Surfing di internet kan. Oke, sekarang kita coba aja Viji ajarin gue basicnya aja. Basic skateboard. Jadi basic skateboard itu pertama itu keseimbangan. Pertama harus punya papan. Ya. Juga harus pinjem teman aja. Minjem bisa sebenarnya. Yang Gua penting minjem itu dulu. keseimbangan. Jadi biasanya gini. Berdiri dulu di samping skateboard kayak gini. Oke. Terus nendang bola kaki kanan apa kaki kiri? Bola dua gitu. Kanan pasti kan? Kanan, ya. Nah, kanan berarti kaki kanan di depan ditaruh di 4 baut di skateboard kayak Oh, di 4 bautnya ya. Ya, kayak gini. Ini nggak boleh jalan dulu nih, karena mau keseimbangan dulu. Terus kaki belakangnya ditaruh di 4 baut belakang kayak gini. Nah, kalau udah bisa seimbang, turunin lagi, naik lagi, turun lagi. Kalau misalkan udah ngerasa kayaknya udah stabil nih, baru pelan-pelan didorong kayak gini. Nah, itu cara meluncur yang pertama. Sempat ngerjain Mas Ode juga untuk main skateboard, walaupun dia nggak jatuh. Nah, belakang. Nah, udah seimbang kan? Lagi. Nah, kalau udah seimbang sekarang coba pakai dorongan. Cakep. Akhirnya gue diajarin juga sih hari itu, walaupun panas-panasan tapi kita excited banget karena ngeliat Viji se-energik itu kan. Sekarang kita pengen lihat atau dia pengen coba turun Dari jauh Ingat, ini olahraga ekstrim, walaupun kelihatannya gampang, tetap ada resikonya. susah juga ternyata. Nggak bisa belok. Ini main badan doang. Didorong, kakinya gemeteran. Loncat. Memang bermain skateboard buat gue adalah pertama kali. Jadi itu juga pengalaman yang tidak terlupakan ya. Dan bahkan menurut gue agak nagih sih. Mungkin kalau pengen belajar, gue juga bikin tutorial di YouTube. Iya. Bisa cek di YouTube gue, YouTube SP. Itu ada basic skateboard juga. Tapi beruntung banget nih berarti kita sekarang ya diajarin langsung sama atletnya loh. Sama atlet. Wow. Itulah pentingnya kolaborasi kan. Gue diajak traveling, diajak ngeliat tempat baru, Diajak melukat. diajak melukat. Sekarang gantian lu belajar skateboard. Keren ya ternyata. Barter ya. Makanya seru banget lah kita bisa ngerasain. Kemarin kan banyak banget ya di desa wisata, kita ngerasain banyak jenis-jenis wisata. Salah satunya kan kita tahu juga tentang wellness tourism. Ya. Nah di Kuta ini kita belajar tentang sport tourism. Dimana sebenarnya skatepark yang dibangun di dekat pantai itu bisa membantu atau bisa beri Menarik ya. menarik wisatawan untuk juga bisa main skatepark di sini. Nggak cuma wisatawan lokal yang tadi kita lihat kan, wisatawan dari luar banyak negeri, banget mancanegara dari juga mana-mana. banyak yang nyobain skatepark ini dan mereka senang banget kan. Udah gitu cuacanya ini cerah banget, asik banget buat main. Jadi ya pokoknya ini udah penutupan yang luar biasa. Paket lengkap lah perjalanan lengkap. kita di Bali kali ini ya. Malah kayaknya kurang ya.
Wah, boleh kurang sih, panjang gitu ya. Ditambah. Kita harus Tahun kita jual. Ditambah durasinya. karena pasti yang nonton juga penasaran nih. Masa cuma ada di Bali doang ya kan tempat kayak gini kan. Padahal banyak ya di bagian Indonesia yang lain. Pokoknya yang penting teman-teman tetap ikutin perjalanan kita di Indonesia gini. Jangan lupa juga untuk like dan komen kalau kalian punya rekomendasi tempat terbaik kalian yang mungkin mau kalian rekomendasi untuk kita datengin. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Share yang banyak. Siapapun biar mereka makin tahu kalau Indonesia ini kaya banget. Dan yang terpenting dari itu semua adalah tetap jalan-jalan di Indonesia aja dan jadilah milenial yang cinta kearifan lokal. Halo Sobat Parekraf, seperti berangkatnya kita pulangnya juga pakai Batik Air dan penerbangannya nyaman banget sepanjang Bali Jakarta. Pilotnya jago banget sih, nggak ada turbulence, jadi landingnya pun aman banget. Captain Michael dan Captain Joshua. Oke, jadi Cap, sebenarnya saya penasaran sih. Kalau kita nyampe bandara, itu kan biasanya saya suka ketemu sama pilot yang datangnya tuh bareng sama kita. Dan naik pesawat bareng juga. Itu sebenarnya benar-benar dari rumah langsung ke pesawat atau ada prosedur-prosedur yang ditangani dulu sih sebelumnya? Oh, jadi sebetulnya kita sebagai kru penerbang itu, begitu kita sampai di bandara, kemudian kita ke flops operation. Ya, betul. Okay. Lalu di situ kita cek kesehatan dulu, medical check up lah istilahnya. Kalau kita emang sudah diperbolehkan untuk terbang dan kita niatan sehat, layak terbang. Iya, betul. Kemudian kita di briefing oleh FOO atau Flight Operation Flight Operation Officer. Nah, Flight Operation Officer itu nanti yang memberitahu kita keadaan cuaca di sepanjang penerbangan kita gimana. Ya. Kemudian pesawat keadaannya seperti apa, parkirnya di mana, penumpangnya berapa dan lain-lain sebagainya. Oh, itu udah detail banget berarti. Betul. Semua sudah detail. Setelah komplit, nah, kemudian kita menuju ke pesawat, satu set kru tuh. Ya. Setelah ke pesawat, nanti satu set kru, saya masnya, kemudian pengecekan akhir untuk di pesawatnya. Nah, pesawatnya layak terbang enggak? Layak terbang atau tidak? Iya. Kalau memang sudah dinyatakan layak terbang, kemudian saya sebagai pilot command dalam penerbangan tersebut, saya akan briefing pramugarinya tentang safety procedure. Itu sudah di pesawat berarti ya? Sudah. Oke. Kakak-kakak semua semoga sukses terus dan selalu diberikan perlindungan dalam setiap penerbangannya. Terima kasih, Terima kasih. Jadi teman-teman, sesuai sama tagline kita kan harus cinta kearifan lokal. Batik Air, namanya aja udah kearifan lokal banget ya, nggak dari outfit pramugarinya tuh batik banget. Jadi jangan lupa terus ikutin perjalanan Indonesia kini bareng Sobat Parekraf.